Pada suatu malam, seorang bocah berusia 10 tahun bernama Lin Kie naik ke atas genting untuk melihat bulan yang sedang berada dalam kondisi sempurnanya. Namun di saat itulah, ia bisa melihat suatu entitas bersayap 6 di arah bulan yang memberikan tatapan mencekam. Sebuah tatapan yang membuat mata bocah tersebut terbakar dan berakhir mengalami kerusakan penglihatan. Dalam kasusnya, Lin Kie dinyatakan mengalami gangguan jiwa yang parah, membuatnya sering berdelusi, dan itu semua disebabkan karena ia mengalami kecelakaan ketika jatuh dari atap rumahnya. Untuk menenangkan bocah yang terlihat sedang memberontak tersebut, para dokter pun memberinya obat penenang. Itu dilakukan dalam dosis yang sangat tinggi dan memerlukan waktu beberapa tahun sampai akhirnya ia bisa keluar. Diceritakan bahwa bumi saat itu sedang berada dalam kondisi yang tidak masuk akal, bermula sekitar 100 tahun yang lalu dengan kemunculan kabut aneh di Antartika. Kabut misterius tersebut menyebar dengan sangat cepat ke seluruh dunia. Semua negara yang terbungkus oleh kabut misterius pun akhirnya mengalami kejatuhan, dan sama sekali tidak terdengar kabar dari mereka hingga saat ini. Sampai pada akhirnya penyebaran kabut terhenti di area perbatasan Dacia, tempat yang dianggap sebagai peradaban terakhir di seluruh bumi yang masih bertahan. Hal itu memang merupakan suatu fenomena yang sangat aneh. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, orang-orang Dacia perlahan mulai melupakannya. Melupakan tentang apa sebenarnya kabut itu. Lalu, kenapa orang-orang yang terbungkus di dalamnya tidak pernah kembali, sementara Dacia masih bisa bertahan? Ya, mereka semua tahu, namun lebih memilih untuk menutup mata dan menjalani hari-hari secara normal. Pagi hari di kota Changnan, tepatnya di lampu merah, seorang pria menggunakan tutup mata sedang membawa sayur dan memanggul minyak galon dengan tongkat. Padahal tongkat tersebut harusnya digunakan untuk membaca jalan karena dia seorang tunanetra. Dan benar teman-teman, dia adalah Lin Kie, main cara di Donghua ini. Karena Kie menggunakan tongkatnya untuk memanggul barang, seorang bocah TK di sebelahnya pun menawarkan bantuan kepadanya untuk menyeberang jalan. Akan tetapi bukan si anak yang memberikan bantuan, justru malah Kie yang menuntun anak tersebut menyeberang sebagai pemimpin jalan dengan begitu pede ketika lampu sudah hijau tiba. Seketika membuatnya menjadi pusat perhatian pejalan lain. Memiliki masalah penglihatan tapi tetap tampan membuat Lin Kie semakin mencolok. Warga sekitar yang sudah sangat mengenalnya sesekali membicarakan tentang MC yang tidak bisa melihat karena ketika semasa kecil ia mengalami kecelakaan, kepalanya terbentur ketika naik atap rumah, dan ketika bocah ia sering mengatakan sempat melihat sosok serap sedang berada di bulan sehingga dia harus dibawa ke RSJ. Walaupun tidak bisa melihat, namun sekarang ia bisa berjalan dengan normal, menghindari obstacle yang ada di jalan tanpa menggunakan tongkat. Bahkan ia menghindari bola basket yang hampir mengenainya, membuat segelintir orang beranggapan jika Lin Kie sebenarnya cuma pura-pura buta. Ia sendiri tinggal di sebuah rumah bertingkat tapi terlihat agak kumuh bersama dengan adik bernama Yang Jin dan bibi yang mengasuhnya dari kecil. Dia sama sekali tidak mengenal sebenarnya siapakah orang tua kandungnya. Sepulang belanja, Kie sedikit ditegur oleh bibinya karena ia malah belanja minyak galon branded. Padahal masih banyak minyak murah yang bisa ia beli dan kembaliannya bisa ditabung buat bayar kuliah Kie di masa depan. Yang Jin datang dan menghampiri kakaknya sambil memberikan kacamata hitam. Harusnya sih ya, itu bakal lebih keren daripada penutup mata yang Kie pakai sekarang. Meskipun Kie sudah keluar dari asylum atau rumah sakit jiwa, namun para dokter spesialis masih terus cek kondisi secara rutin ke rumahnya. Seperti sekarang di kamarnya, Kie menyampaikan kepada Dr. Lee jika dirinya bisa melihat, tapi bias ketika melihat cahaya terang. Kie sudah tak lagi berhalusinasi, tidak amnesia, tidak sering sakit kepala lagi, sudah tidak slot lagi, dan kualitas tidurnya sudah oke. Sebenarnya daripada dianggap sebagai ODGJ karena ia bisa melihat sosok serap di bulan, Kie di sini lebih memilih untuk berbohong supaya bisa hidup normal, teman-teman. Dr. Lee tiba-tiba saja memberikan pertanyaan menyimpang. Ia bertanya apakah Kie percaya tentang keberadaan dewa di dunia ini. MC pun geleng-geleng.
Terlebih lagi ia merasa jika sosok Serap yang dahulu sempat ia lihat cuma karena efek dari kepalanya yang terbentur. Lanjut si dokter yang bertanya apakah Kie percaya kalau di dunia ini terdapat sosok yang dikenal sebagai monster mitologi. Setelah kemunculan kabut misterius memang terdapat beberapa laporan yang menyatakan tentang kemunculan monster mitologi. Tapi sepertinya itu cuma rumor saja menurut Kie, karena sampai sekarang tidak ada bukti relevan yang menunjukkan keberadaan makhluk seperti itu. Pada waktu yang sama, di tempat lain seorang pekerja terowongan bawah tanah terlihat mendapatkan serangan dari makhluk misterius. Namun sebelum pekerja tersebut mokat, muncul satan tombak terbang yang terlebih dahulu mendarat kepada makhluk tersebut, membuatnya mokat terlebih dahulu. Dan itu diterbangkan oleh seorang nona yang kemudian masuk ke bagian dalam terowongan bawah tanah tersebut. Dan beliau mulai melakukan pembantaian terhadap para makhluk monster mitologi yang melakukan penyerangan. Makhluk-makhluk tersebut dikenal dengan nama Ghost Maze. Nona tersebut tidak hanya beraksi seorang diri saja, ada juga beberapa orang lain yang mendapatkan tugas pembersihan di bagian terowongan yang berbeda. Contohnya seperti dua abang-abang pengguna pedang ini yang juga nampaknya memiliki suatu kemampuan khusus. Selain nona tombak dan dua abang-abang sebelumnya, ada juga dedek kacamata gemush dan pria tukang dor yang mendapatkan bagiannya masing-masing, menunjukkan jika mereka semua ini berasal dari kelompok yang sama. Kita sebut mereka sebagai Night Witcher. Di belakang layar ada seorang analis sekaligus bos yang melakukan kontrol, menghandle pembagian tugas agar operasi yang dilakukan berjalan dengan semestinya. Di dalam kelompok tersebut juga terdapat satu orang lagi. Dia adalah seorang paman-paman yang memiliki peran cukup penting untuk kedepannya. Dan kini dia terlihat sedang mengejar beberapa Ghost Maze yang mencoba untuk melarikan diri. Paman tersebut bernama Zhao Kongcheng. Ia diminta untuk segera menuntaskan tugasnya sebelum para Ghost Maze masuk ke saluran pembuangan dan menuju wilayah tempat tinggal manusia. Di sisi lain, dua abang-abang sudah menyelesaikan pembersihan. Salah satu dari mereka menggunakan kemampuan hipnonya untuk membuat para pekerja yang terlihat ketakutan di pojokan melupakan semua yang sempat terjadi di sana. Sementara satu abang-abang lagi menyuruh Zhao Kongcheng untuk segera memasang penghalang untuk mencegah para monster kabur. Tapi Kongcheng tidak mau melakukannya. Itu sangat sulit untuk dilakukan dalam kondisinya sekarang. Di tengah-tengah pengejarannya, Kongcheng cukup kewalahan karena ia harus mengejar sambil naik tangga, sementara para monster lompat dengan mudahnya dari sisi bangunan. Tak berselang lama, nona tombak pun muncul dan dengan mudahnya menghabisi 3 monster yang sedang dikejar oleh Kongcheng. Si nona tak meninggalkan satupun bagian untuk si paman. Lalu apakah ini menunjukkan kalau paman-paman tersebut merupakan orang terlemah di antara kelompok tersebut? Kita lanjut dulu. Di waktu makan malam, Kie menyampaikan kepada bibi dan adiknya. Dari hasil cek sebelumnya, dokter mengatakan jika Kie sudah bisa melihat, kepalanya juga sudah tidak pusing lagi, jadi dia sudah boleh bersekolah kembali. Karena Kie memiliki kekurangan, bibi dan adiknya merasa cukup khawatir, karena biasanya orang-orang seperti Kie itu cukup sering mendapatkan pembulian di sekolah. Tapi Kie di sini meminta keduanya untuk tak perlu khawatir. Ada baiknya jika mereka melanjutkan perayaan dari kehidupan baru Kie saja mulai dari sekarang. Kembali ke kamarnya sambil membuka penutup mata, Kie meminta maaf secara tidak langsung kepada bibi dan Yang Jin karena dirinya sudah berbohong. Faktanya penglihatan Kie masih belum membaik, meskipun selama beberapa tahun terakhir sudah berusaha membiasakan menggunakan matanya untuk melihat, tapi sepertinya tidak ada gunanya. Kie sebenarnya memiliki banyak pertanyaan besar kepada dunia ini, seperti alasan mengapa sosok Serap yang ia lihat membakar kedua matanya sampai ia seperti sekarang. Dan seakan-akan penglihatannya ditukar oleh kemampuan persepsi yang juga ia dapatkan 5 tahun silam, yang membuatnya sekalipun harus memejamkan mata, ia bisa melihat segalanya dengan begitu jelas. Ia juga memiliki pertanyaan lain tentang Dr. Lee. Kenapa beliau mengajukan pertanyaan yang menyimpang dari rekaman medis sebelumnya? Sepertinya dia bukan dokter biasa. Dan yang paling dirasa aneh dari itu semua ialah mimpi. Selama 5 tahun terakhir ketika Kie tertidur, ia akan mengalami mimpi di mana dirinya ditempatkan di lokasi yang sama, dataran dengan kabut tak berujung, dan terdapat sebuah bangunan besar yang juga sangat misterius. Ketika masuk ke dalam mimpi tersebut, yang Kie lakukan selama ini ialah mengetuk pintu bangunan besar yang disebut dengan Asylum of the God.
sehingga kembali memunculkan pertanyaan apakah memang benar terdapat dewa yang tinggal di dalam bangunan besar tersebut. Lalu apakah sosok Serap yang ia lihat juga berada di dalamnya? Meskipun hingga sekarang pintu yang ia ketuk masih belum terbuka, namun Kie sangat yakin jika semua pertanyaan atas jawaban yang ia inginkan terdapat di dalam Asylum of the God, aka RSJ para dewa. Jadi bagaimanapun caranya ia harus membuka gerbang besar di hadapannya. Keesokan harinya, Kie sebagai murid pindahan pun masuk ke sekolah. Beberapa murid pria bertanya-tanya bagaimana bisa tunanetra seperti MC sekolah di tempat yang normal begini. Sedangkan para murid perempuan lebih tertarik akan ketampanannya teman-teman. Tak sesuai ekspektasi, karena setelah masuk ke dalam kelas bukannya dibully, Kie malah mendapatkan sambutan baik dari beberapa orang calon teman sekelasnya. Dan ternyata semua ini dikarenakan Bibi yang sebelumnya sudah menyogok murid-murid tersebut dengan telur dan berharap agar mereka membantu Kie yang memiliki kekurangan dalam hal penglihatan. Mulai dari sini Kie berjanji untuk giat belajar, menyelesaikan masalah yang ada pada dirinya, mendapatkan kerjaan bonafit, sampai akhirnya bisa membalas budi kepada Bibi yang sudah mengasuhnya selama ini dan menjalani hidup yang lebih baik. Teman-teman Kie yang disogok Bibi cukup membantu dan bertanggung jawab karena mereka juga menyempatkan waktu untuk mengantarkan Kie pulang ke rumahnya. Meskipun sebenarnya MC tidak butuh-butuh amat sih, Kie juga masih belum terbiasa, padahal orang-orang sudah memperlakukannya sebagai orang kureng sejak lama. Dari kelima murid tersebut, seorang dari mereka pamit pulang karena ia cuma kebetulan lewat di jalan yang sama. Dan setelah murid tersebut pamit, keanehan pun mulai muncul. Bau busuk yang begitu menyengat mulai tercium, dan itu berasal dari gang yang dimasuki oleh murid yang baru saja pamit. Keadaan pun semakin mencekam ketika terdengar suara mengerikan dari arah gang, bertepatan dengan kemunculan sosok mengerikan yang bikin merinding karena baru saja memangsa si murid yang pamit. Di tempat lain, Zhao Kongcheng yang sedang main Candy Crush tiba-tiba saja mendapatkan panggilan dari atasannya yang menyampaikan terdapat kemunculan beberapa ghost mesh di sekitar area kota tua. Ghost mesh akan menjadi ancaman bagi para warga sipil. Oleh karena itulah Kongcheng diminta untuk segera pergi ke TKP secepat mungkin dan memasang penghalang di area sekitar sana. Kembali ke gang, ketika dihadapkan dengan kengerian yang bisa membuat mereka terbunuh, barulah teman sekelas Kie menunjukkan sifat aslinya. Salah seorang dari mereka kabur dan berkata biarkan saja si buta di sana sambil mendorong jatuh MC. Setelah kembali berdiri, Kie juga meminta murid cewek yang ketakutan untuk segera kabur. Tapi sial sekali, ketika berbalik badan, tas si cewek malah tak sengaja mendorong Kie ke arah si monster. Menyebalkan sekali. Tak jauh dari sana, Kongcheng yang sudah tiba mendirikan beberapa tiang untuk mengaktifkan penghalang kemerahan. Itu merupakan penghalang khusus yang cuma tidak bisa dilewati oleh para monster, sementara manusia bisa keluar masuk tanpa syarat. Setelah penghalang dengan skala cukup luas tersebut pun aktif, operasi pun dimulai dan Kongcheng diminta untuk segera bergabung dengan tim perburuan setelah penghalangnya selesai. Sementara itu Kie yang mencoba untuk lari pada akhirnya menemui jalan buntu dan dia tidak bisa kabur dari seekor monster yang datang untuk melakukan sergapan. Dia cuma bisa bertahan dengan tongkat multifungsinya. Di masa kecil setelah penglihatannya rusak dan jatuh dari atap, Kie dianggap sebagai ODGJ yang suka berhalusinasi. Sekarang setelah bebas dan bisa bersekolah, dia malah dihadapkan dengan mara bahaya. Maka dari itulah untuk bisa terus menjalani kehidupan barunya, Kie tidak mau mati sampai di sini saja. Jadi dia harus melawan para monster untuk bisa bertahan. Ketika berusaha memberikan perlawanan, penutup mata Kie pun terlepas, membuat kesadarannya terbagi. Dia yang sedang bertahan dari serangan para Ghost Mesh dan dia yang sedang mengetuk gerbang RSJ para dewa. Situasi pun semakin diperparah ketika beberapa Ghost Mesh mulai bermunculan dan melakukan serangan menimpa tubuh MC di permukaan tanah.
Hingga akhirnya dalam krisis yang ia alami, gerbang Asylum of the God pun terbuka. Sedangkan Lin Qiye tiba-tiba melepaskan sinar kemasan dari kedua matanya menuju ke atas awan, sekaligus menghempaskan para Ghost Mesh yang menggerayangi tubuhnya. Sinar kemasan tersebut bisa disaksikan dengan mata telanjang oleh para warga. Kong Cheng yang sedang dalam perjalanan menuju lokasi timnya pun berhenti di tengah perjalanan untuk melihat asal dari cahaya tersebut. Beberapa orang dari tim perburuan Night Witcher bertanya apakah fenomena yang sedang mereka lihat merupakan kelahiran Forbidden Ruin yang baru. Forbidden Ruin ini maksudnya perlengkapan ajaib yang kayak mereka pakai, guys. Tapi sepertinya tidak, karena kekuatan yang terpancar lebih terasa seperti kekuatan ilahi para dewa. Dan ya, si bos analis pun yakin jika itu bukanlah Forbidden Ruin, melainkan kekuatan dewa, membara, suci, dan sangat kuat. Ini merupakan kekuatan yang mengacu pada sosok dengan kode God 003, King of Seraph, Michael, yang secercah kekuatannya kini terdapat di dalam tubuh seorang murid yang pernah dianggap sebagai ODGJ, Lin Qiye, dengan kedua matanya yang bisa kembali melihat. Di dalam Asylum of the God terdapat beberapa ruangan dengan pintu yang memiliki simbol berbeda. Apa itu? Baiknya kita lanjut dulu ke MC yang mendapatkan berkah mata dewa, dan kini di matanya pergerakan para monster yang sebelumnya cepat menjadi sangat slow-mo, dan terjadilah pembantaian dengan menggunakan tongkat multifungsi. Ketika Ghost Mesh tinggal satu dan bergerak ke arah Qiye, tiba-tiba saja Zhao Kong Cheng muncul. Ia menunjukkan skillnya, menyayat-nyayat tubuh sang monster dengan gerakan mencolok dan dengan mudah memenggalnya. Si paman di sini merasa keren padahal cuma sampah kill. Sambil menyedot Samsu, si paman bertanya apakah barusan dia terlihat tampan, dan jika Qiye mau dia juga bisa kok jadi tampan seperti si paman kalau mengikuti jalan ninjanya. Tapi tidak mood, kata Qiye yang langsung balik badan meninggalkan Zhao Kong Cheng yang padahal berniat untuk melakukan perekrutan. Selanjutnya kita akan dibawa menuju sebuah tempat bernama Church of Ancient God, sebuah gereja tua yang ditempati oleh sekelompok organisasi misterius yang sangat fanatik terhadap keberadaan dewa mitologi. Dalam perkumpulan tersebut, salah seorang dari mereka menyampaikan jika terdapat agen dewa baru yang telah dilahirkan. Dia merupakan agen dari sang King of Seraph. Karena kekuatannya akan sangat berguna dalam organisasi ini, dibuatlah sebuah tujuan untuk membawa sang agen dewa tersebut alias Lin Qiye ke tempat tersebut secara utuh. Sementara itu di tempat lain nampak terlihat seorang driver minuman Coca-Cola nggak pakai A di ujungnya yang sedang mengirim barang ke suatu tempat. Tapi nyatanya yang sedang ia bawa bukanlah semacam minuman bersoda, melainkan puluhan makhluk mengerikan pemangsa manusia, Ghost Mesh. Yang Jin yang melihat kakaknya pulang terlalu larut bertanya apakah dia baik-baik saja, apalagi si kakak tidak pulang bersama dengan tongkat serbagunanya. Setelah menjawab tidak apa-apa, Qiye pun langsung masuk menutup pintu rapat-rapat dengan alasan kalau dia sangat lelah di hari pertamanya sekolah. Jelas Yang Jin merasakan ada sesuatu yang sedang ditutup-tutupi oleh Qiye, karena saat itu Yang Jin bisa mencium adanya bau darah yang berasal dari tubuh sang kakak. Saking lelahnya MC, ia pun tidur sambil duduk tepat di balik pintu, dan ia kembali masuk ke dalam mimpi yang serupa, RSJ para dewa. Namun berbeda dari sebelumnya karena gerbang besar utama dari bangunan tersebut bisa terbuka, memungkinkan Qiye untuk bisa masuk ke dalamnya.
Cukup mengherankan karena setelah masuk ke dalam area halaman bangunan megah tersebut, Kie langsung mendapati jika tempat tersebut benar-benar sangat mirip dengan RSJ tempatnya dirawat dahulu. Semua fasilitasnya juga serupa. Ini membuat Lin Kie menjadi lebih tertarik untuk melakukan eksplorasi di dalamnya. Setelah keliling sebentar, terdapat sebuah lorong yang berisikan beberapa ruangan dan cuma area lorong tersebutlah yang terlihat berbeda dari RSJ tempatnya dahulu. Kie selanjutnya mencoba untuk membuka beberapa ruangan di sana, tapi sepertinya hampir semua pintu ruangan tersebut terkunci. Namun terdapat sebuah ruangan dengan pintu yang memiliki simbol bulan sabit menjadi satu-satunya ruangan yang bisa dibuka olehnya. Tepat ketika ia masuk ke dalamnya, terlihat ada seorang ibu-ibu dengan kostum yang begitu nyentrik seperti cosplayer. Ia tengah duduk terdiam di atas bangku. Namun ketika si ibu menengok Kie, bisa langsung mengerti jika beliau bukanlah sekedar cosplayer biasa. Ketika Kie melangkahkan satu kakinya ke dalam ruangan, garis-garis kemasan yang membentuk pola pun muncul, berpusat di arah langit-langit yang juga ikut memunculkan sebuah misi yang mengharuskan Lin Kie untuk membantu Nix mengobati penyakit mentalnya. Dan ketika angka progres telah mencapai nilai yang ditentukan, yakni 1%, 50%, dan 100%, ia akan mendapatkan berbagai skill Nix yang ditentukan secara acak. Dalam mitologi Yunani, Kie cukup mengenal jika NYX alias Nyx juga dikenal sebagai sang dewi malam, ibu dari para dewa. Karena sang dewi terlihat cuma diam saja, Kie pun datang menghampiri untuk memberikan salam. Dan tiba-tiba saja dewi bereaksi, menatap Kie dengan tatapan mengsedih sambil berkata, akhirnya ia menemukan sang anak dan mendekat untuk memberikan sebuah pelukan. Kie yang sama sekali belum pernah bertemu dengan orang tuanya sempat berpikir nyeleneh, apakah mungkin Nyx ini memang ibunya? Tapi ternyata semua cuma salah paham saja. Bukannya memeluk Kie, sang dewi malah memeluk guci hias yang ada di belakang MC dan menganggap benda tersebut sebagai putranya. Benar saja apa yang dikatakan oleh Missy, sang dewi malam kena penyakit mental, teman-teman. Aneh banget. Di tempat lain, para Night Watcher kini sedang berkumpul membahas terkait dengan Kong Cheng yang malah melepaskan sang agen dewa. Sebenarnya Kie saat itu izin pergi darinya buat ambil tas sekolah, tapi Kie malah tidak kembali lagi. Karena seorang murid tidak akan bolos sekolah, pada akhirnya keesokan harinya Kong Cheng pun pergi ke sekolah untuk bisa bertemu dengan MC. Kocak betul ketika Kong Cheng nenangin bocil yang nangis targetnya lewat begitu saja tanpa ia sadari. Seperti biasa, Lin Kie menjalani hari-harinya. Selain itu, kini ia juga mencoba untuk mempelajari buku tentang psikiater dan psikolog dengan harapan untuk membantu meningkatkan progres membantu Nyx. Bahkan ia juga sempat konsultasi dengan seorang dokter terkait dengan kondisi Nyx yang Kie sebut sebagai teman yang kena penyakit mental. Sementara Kong Cheng masih belum juga bisa menemukan Kie, apalagi cuma bermodalkan gambar karikatur jelek. Mana ada yang tahu para murid-murid. Setelah mempelajari penyakit mental dari beberapa buku dan mendapatkan pencerahan dari dokter, Kie mendapati jika Nyx mengalami trauma mental yang luar biasa, mulai menolak kenyataan dan hanya ingin hidup di dalam khayalannya saja. Dan yang perlu MC lakukan selanjutnya ialah mencari asal dari traumanya dan memberikan perawatan ganda melalui pengobatan dan bimbingan konsultasi. Kembali ke RSJ Dewa, Kie dengan tampilan dokter memberikan obat penenang kepada sang dewi. Sementara Nyx yang terlihat sudah tenang memegang guci yang dianggap putranya sambil berkata jika kakak dari putranya pasti akan segera kembali. Dan dewa yang dimaksudkan olehnya ialah Danadus yang telah pergi dan masih belum kembali setelah 3000 tahun lamanya. Dari sinilah Kie mendapati jika Danadus merupakan salah satu penyebab Nyx mengalami gangguan jiwa. Kie selanjutnya memeluk Nyx yang sedang mengsedih, memanggilnya ibu dan berkata jika dia sudah kembali. Iya, di sini Lin Kie akan berperan sebagai Danadus. Toh selama ini MC juga tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari sosok ibu.
Bersama dengan tetesan air mata emas yang jatuh di pundak Kie, muncul pula notifikasi yang menyampaikan jika progres dari misi pengobatan telah naik ke angka 3%, membuatnya memenuhi sebuah persyaratan untuk bisa mendapatkan satu kemampuan Nick secara acak yang akan ditentukan oleh Rowlet. Setelah berputar jarum dari Rowlet berhenti di skill Starry Night Dancer, penari malam berbintang. Namanya memang terdengar agak aneh, tapi kemampuan tersebut memiliki efek yang luar biasa. Ketika malam tiba, Kie akan mendapatkan peningkatan kecepatan, kekuatan, ketahanan, dan ketangguhan 5 kali lipat dari biasanya. Dan kini Kie menguji kemampuan tersebut dengan parkur di tengah kota. Selain mendapatkan peningkatan dalam beberapa aspek, ketika malam hari Kie juga mendapatkan kemampuan untuk berkomunikasi dengan hewan nokturnal seperti kalong dan kupu-kupu malam. Itu sangat membantu ketika Kie membutuhkan informasi. Ya, meskipun cuma bisa digunakan ketika malam hari, itu sudah sangat luar biasa. Dan MC pun terus parkur di kota dengan wajah gembira. Di dalam RSJ Dewa terdapat 6 dewa yang berbeda di ruangannya masing-masing. Jika nantinya Kie bisa menyembuhkan mereka semua, maka tentunya ia juga bisa mendapatkan skill yang dimiliki oleh dewa tersebut, meskipun cuma sebagian saja. Dan pertanyaannya sekarang ialah kapankah pintu kedua bisa ia buka? Terutama pintu yang memiliki simbol mahkota emas yang mengacu pada salah satu dewa dari Tiongkok. Siapakah itu? Kasih tahu nggak ya? Oke. Tak berselang lama muncul seekor kalong yang memberikan informasi kepada MC, sebuah informasi yang sangat penting dan tidak boleh sampai ia lewatkan. Di tempat lain, driver Coca-Cola ngising dulu sebentar di balik alang-alang. Di saat yang sama di area gudang kontainer barang berat, Kie pun muncul bersama dengan kalong yang menuntun jalannya. Hewan tersebut membawa Kie pada sebuah mobil goyang Coca-Cola, menunjukkan terdapat sesuatu yang tidak biasa yang tersimpan di dalamnya. Ketika mendengar suara dari dalam mobil tersebut, MC sangat yakin jika suara tersebut berasal dari Ghost Mist dengan jumlah yang cukup banyak. Tak berselang lama sang driver pun kembali dan terdiam sejenak ketika melihat Lin Kie yang sedang mengambil sebatang logam besi dari kontainer barang di sana. Driver ini menyebut Kie sebagai Night Watcher. Kie yang mendengarnya heran sebenarnya apakah yang dimaksud dengan Night Watcher. Hal itu bertepatan dengan pintu belakang mobil yang dijebol oleh para Ghost Mist. Puluhan makhluk tersebut pun langsung menyebar ke berbagai arah. Ketika Kie disergap oleh seekor Ghost Mist, si driver di belakangnya juga ikut menyerang. Tapi dengan mudahnya Kie menggunakan sang monster untuk menahan serangan si driver yang menggunakan tongkat sakti keunguan sebagai senjatanya. Pertarungan pun terus berlanjut dengan Kie yang menjadi target sasaran para Ghost Mist. Nampaknya makhluk tersebut sekarang sudah tak lagi memberikan ancaman kepada MC yang sudah mendapatkan kekuatan super power. Kie bisa mengalahkan Ghost Mist meskipun sedang dikeroyok cuma dengan modal sebatang besi saja. Dan ya, pada akhirnya Kie berhasil menghabisi makhluk-makhluk mengerikan tersebut, sekaligus membuat sang driver menjadi tak sadarkan diri. Sebenarnya Kie ingin mendengar lebih jauh tentang apa yang disebut dengan Night Watcher, tapi nanti sajalah mencari tahunya. Untuk sekarang ia akan pergi dulu dari TKP supaya nggak terkena masalah yang lebih besar. Ketika melanjutkan parkurnya, tak beruntung karena di sini MC menginjak bagian bangunan Kropos. Dan tanpa disangka-sangka ia jatuh tepat di tangan Zhao Kongcheng yang sudah mencari-cari MC sepanjang hari. Untuk melanjutkan obrolan di antara mereka berdua, Kie dibawa ke sebuah lokasi hiburan malam. Keduanya akan mengobrol di salah satu ruangan tanpa menyewa. Setelah berada di dalam ruangan dan tak lupa pula bakar samsu, Kongcheng masuk ke bagian inti, bertanya apakah Kie sudah pernah melihat Michael. Kenapa si Serap mencarinya? Apa yang ia katakan dan apakah yang diberikan oleh si Serap kepada Kie?
Sebelum menjawab rentetan pertanyaan tersebut, Kie lebih dulu memastikan apakah memang benar ada dewa di dunia ini. Dan ya, Kong Cheng pun membenarkannya. Akan tetapi tidak semua dewa ada. Jadi kabut misterius pada awalnya muncul di tahun 1920 hingga akhirnya membuat Daisha menjadi wilayah terpencil. Di tahun 1922, manusia yang masih bertahan melakukan pengamatan pertama mereka terhadap makhluk mitologi. Sosok yang disebut sebagai naga kekacauan. Dia adalah Leviathan, sang penguasa lautan. Dan mulai dari situlah manusia juga melakukan pengamatan terhadap dewa mitologi. Contohnya seperti Serap Michael, nomor kode 003. Karena pada suatu ketika sosok tersebut menggunakan pedangnya untuk membelah sebuah gunung berapi yang di dalamnya ternyata terdapat sosok serap lain yang terbelenggu rantai, nomor kode 004, Lucifer. Bukan hanya itu saja, ratusan tahun pun telah berlalu dan mereka masih melakukan pengamatan sudah hampir lebih dari 100 dewa yang berasal dari berbagai macam mitologi. Namun hanya dewa yang berasal dari Dacia atau Cina saja yang tidak bisa mereka temukan sama sekali. Hingga kini para pengamat masih belum tahu kenapa bisa seperti itu. Namun terdapat beberapa dari mereka yang meyakini jika hilangnya para dewa dari Cina masih ada hubungannya dengan kabut yang menelan hampir seluruh wilayah bumi. Beberapa tahun yang lalu pihak Kong Cheng juga telah mengkonfirmasi jika para dewa yang berasal dari mitologi barat akan mulai berperang dengan dewa dari Dacia. Terdiam sebentar, Kie pun bertanya, apakah Kong Cheng sudah sakit mental? Kita kembali ke area sebelumnya. Driver yang dibungkam MC akhirnya kembali tersadarkan dengan kondisi telanjang dan terikat. Dan di hadapannya juga terdapat bos analis Nick Hocher. Dari si driver juga didapati jika orang yang sudah menyapu seluruh area yang kini penuh dengan jasad monster merupakan seorang anak laki-laki yang terlihat seperti pelajar. Dan ya, siapa lagi orangnya kalau bukan... Dan itulah ending dari serial Donghua Slay the God kali ini teman-teman. Gimana menurut kalian guys? Oke nggak sih? Jika kalian suka dengan serial ini, like please, comment please. Ngemis nih aku. Support saya yang ingin mengharumkan nama bangsa dan berkeinginan luhur untuk melampaui Mr. Bean guys. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir dan bye.